Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, Nabi ke-15. Ibunya Yukabah dan ayahnya Imran. Lahir di kota Mesir, dipinang Raja Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangatlah kejam. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Kita mau baca kisah Nabi Musa. Sekarang kita buka. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari dari Imran. Ia bersaudara dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada saat Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang kejam. Seorang raja yang mengirim rakyatnya kepada kesesatan. Suatu hari Fir'aun melihat dalam mimpinya ada api yang berasal dari Ranyu Salem membakar seluruh kerajaan Mesir dan semua terbakar kecuali keturunan Bani Israel. Ahdi Tafsirnya berkata, akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Ibu Nabi Musa alaihissalam ketakutan ketika akan melahirkannya. Ia takut jika nanti bayinya akan dibunuh. Petunjuk Allah mengilhami ibu Nabi Musa alaihissalam agar ia menghanyutkan bayinya ke sungai Nil di dalam sebuah peti, hingga akhirnya peti itu sampai di kolam kerajaan. Peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Ia mengangkatnya, kemudian dibawa untuk ditunjukkan oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kaget dan ingin membunuh bayi itu. Tetapi Aisyah meminta Fir'aun agar tidak membunuhnya karena ia sangat menyayangi bayi itu. Aisyah memberi perintah kepada semua pembantunya untuk mencari seorang wanita yang akan menyusui bayinya. Sekian banyak wanita datang ke istana untuk menjadi ibu susu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ibu kandung Nabi Musa alaihissalam yang bisa menyusuinya, karena Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyusu dari wanita selain ibunya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dewasa, ia pergi ke kota. Di perjalanan ia melihat ada kelahian antara dua orang. Ia langsung melerainya. Lelaki itu tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam. Ia malah memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membela diri tanpa sengaja. Nabi Musa alaihissalam membuat orang Kipti untuk tewas. Berita itu terdengar oleh Fir'aun. Ia marah
dan memberi perintah kepada prajurit agar menangkap Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan para pengembala yang sedang menimba air di sebuah sumur. Salah satunya adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam yang kelak dinikahinya. Nabi Musa alaihissalam kembali ke Mesir bersama istrinya. Dalam perjalanan, ia melihat api yang menyala. Ia mendekati api itu. Ternyata api itu melekat pada sebatang pohon dan anehnya pohon itu tidak terbakar. Kejadian itu tertulis dalam Al-Quran surat Qasas ayat 30-32. Kejadian itulah wahyu pertama yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Setelah sampai di Mesir, Nabi Musa alaihissalam menghadap Fir'aun. Ia mengajak kepada perjalanan yang benar menurut petunjuk Allah. Ia menunjukkan mukjizat dari Allah kepada Raja Fir'aun yang tak kabur. Menjadi marah, sang raja memanggil para penyihir untuk menunjukkan kekuatannya. Para penyihir berubah tali menjadi ular berbisa yang mengitari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya ke lantai dan menjadi ular yang besar. Ular besar yang menelan semua ular buatan para penyihir. Betapa terkejutnya para penyihir itu. Mereka langsung mengakui kehebatan Nabi Musa alaihissalam dan mukjizatnya yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Raja Fir'aun menjadi marah melihat kejadian itu. Maka seluruh prajurit dikumpul agar menangkap Nabi Musa alaihissalam dan menghukum Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya yang berjumlah sedikit tidak akan bisa menghadapi bala tentara Fir'aun yang kuat. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya melarikan diri dari kerajaan Fir'aun, dan bala tentara mereka terus berlari hingga ke tepi lautan, terdesak oleh tentara Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Kebesaran Allah ditunjukkan dalam peristiwa ini. Allah memberi jalan keluar dengan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul tongkatnya ke laut. Kemudian laut itu berbelah menjadi jalan yang besar untuk mereka lalui. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian kami menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Selesai. Teman-teman, kalian rajin belajar ya.